Senin malam, 4 Mei 2026. Suasana tenang di Kampung Gunajaya, Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, mendadak berubah menjadi kepanikan luar biasa. Sekitar pukul 19.00 WIB, sebuah aksi kekerasan yang mengerikan terjadi di sebuah gudang konveksi. Sebanyak 7 orang menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh seorang pria secara membabi buta. Jeritan kesakitan memecah keheningan malam saat cairan kimia berbahaya tersebut mengenai tubuh para korban. Berdasarkan data yang dihimpun, para korban terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Lokasi kejadian yang merupakan tempat aktivitas kerja konveksi seketika berubah menjadi tempat evakuasi darurat bagi para pekerja yang mengalami luka bakar kimia di berbagai bagian tubuh mereka. Dahsyatnya efek air keras tersebut memaksa tim medis bergerak cepat. 4 orang korban yang mengalami luka bakar kategori sedang di bagian wajah, leher, dan tangan, segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Mereka membutuhkan perawatan intensif guna mencegah kerusakan jaringan kulit yang lebih parah akibat paparan zat korosif tersebut. Sementara itu, 3 korban lainnya yang mengalami luka bakar ringan hingga sedang dibawa ke Puskesmas Cibeureum untuk mendapatkan pertolongan pertama. 2 hari telah berlalu sejak malam kelam di gudang konveksi Gunajaya, namun penderitaan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pagi ini, tim dokter spesialis tengah bersiap melakukan tindakan medis yang sangat krusial. Pemeriksaan khusus mata bagi para korban yang panca inderanya terancam padam. Kondisi di ruang perawatan masih diselimuti suasana mencekam. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma sisa luka bakar kimia yang masih segar. Fokus utama tim medis hari ini adalah melakukan sterilisasi dan pembersihan jaringan lunak. Setelah menjalani operasi kecil sebelumnya, jaringan tubuh para korban masih menunjukkan reaksi inflamasi yang hebat akibat paparan cairan korosif dari pelaku berinisial D. Bagi para pasien, setiap detik adalah perjuangan melawan rasa perih yang seolah membakar dari dalam, terutama pada bagian-bagian tubuh yang memiliki lapisan kulit paling tipis dan sensitif. Sorotan utama tertuju pada 2 pemuda, Muhammad Danda dan Rizky. Hingga detik ini, keduanya belum mampu membuka mata secara sempurna. Kelopak mata mereka masih membengkak, terasa kaku, dan terus mengeluarkan air mata sebagai reaksi alami tubuh terhadap trauma kimia yang dahsyat. Diduga kuat, volume air keras yang mengenai wajah mereka cukup banyak, sehingga cairan tersebut meresap masuk ke celah-celah jaringan mata saat kejadian brutal itu berlangsung pada Senin malam lalu. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo, Dr. Titie Purwaningsari, mengungkapkan bahwa timnya tengah berkoordinasi intensif dengan dokter spesialis mata. Konsultasi ini dilakukan untuk mengecek gangguan fungsi penglihatan secara mendalam. Pasien masih mengeluh perih dan nyeri yang luar biasa. Bahkan, saat kami minta untuk mencoba melihat atau memfokuskan pandangan, mereka belum sanggup melakukannya, ujar Dr. Titie. Ketidakpastian ini menjadi beban mental tambahan bagi keluarga yang setia menunggu di luar ruang perawatan. Selain Danda dan Rizky, kondisi 2 korban lainnya pun tak kalah memprihatinkan. Abdul Holik kini terbaring dengan tubuh yang hampir seluruhnya tertutup perban. Luka bakar yang ia derita menyebar luas mulai dari sekujur badan, tangan, hingga kaki. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah mata kirinya yang turut terpapar cairan kimia. Setiap pergerakan kecil saja bisa memicu rasa sakit yang menusuk, membuat proses pemulihan menjadi tantangan fisik yang luar biasa bagi Pak Abdul. Di ruangan yang sama, Wina Agustina juga tengah berjuang melewati fase kritis penyembuhan. Luka bakar melepuh terlihat mendominasi area wajah, tangan, hingga kaki. Bagi Wina, luka ini bukan sekadar cedera fisik, melainkan trauma yang membekas pada identitas dirinya. Tim medis kini berfokus agar luka-luka luar pada Pak Abdul dan Wina segera memasuki fase pengeringan guna meminimalisir risiko infeksi bakteri yang bisa memperburuk keadaan dan memperlama masa rawat inap mereka. Secara medis, penanganan jaringan lunak seperti mata memiliki tingkat kesulitan dan risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan luka pada kulit luar. Dr. Titie menjelaskan bahwa cairan kimia memiliki sifat merusak yang sangat cepat pada membran mukosa. Inilah alasan mengapa pemeriksaan khusus mata menggunakan alat kedokteran yang lebih spesifik sangat diperlukan. Dokter harus melihat sejauh mana kornea dan jaringan dalam mata mengalami kerusakan tanpa harus menyakiti pasien yang saat ini masih dalam kondisi sensitif terhadap sentuhan. Kenapa mata menjadi prioritas utama? Karena ancaman terbesarnya adalah kebutaan permanen, tegas Dr. Titie. Infeksi pada jaringan lunak dapat menyebar dengan kecepatan yang mengerikan jika tidak dibersihkan hingga tuntas. Penggunaan alat bantu akan membantu tim dokter menentukan apakah ada saraf mata yang terganggu atau hanya luka di permukaan luar kelopak. Namun,
Semua itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran karena pasien masih dalam tahap pemulihan pasca operasi kecil di hari kedua ini. Di tengah perjuangan medis yang melelahkan ini, proses hukum terhadap pelaku berinisial D terus berjalan. Laporan dari instalasi gawat darurat ya, begitu dikonfirmasi itu sekitar jam berapa waktu itu ya, ini ada datanya tuh lepas Isa kalau nggak salah tuh ya. Nah itu juga saya juga kalau masalah tuh dari sini enggak, tapi bertahap datang dua dulu, dua. Nah total yang datang ke RSUD Dr. Soekarno itu ada 6 orang. Nah dari 6 orang itu informasi dari instalasi IGD pulang 2, lukanya ringan yaitu nggak sampai 1% lah luka hasil penyeraman air rasa. Yang 4 itu dirawat di ruang rawat inap mulai tadi malam dan ada yang masuk ruang operasi 2 orang sekarang karena kondisinya luka bakarnya udah meluas gitu, jadi muka, leher, badan. Nah terutama untuk muka ini kan ada jaringan yang lunak seperti mata, bibir, hidung. Nah itu butuh penanganan cepat yang tidak menimbulkan dampak selanjutnya gitu. Baik. Jadi memang kondisi saat ini pasien seperti apa? Sudah ada yang membaik, sudah ada yang pulang? Ada berapa mungkin? Yang pulang 2. Yang pulang ini dari sebentar, yang atas pulang nama? ini yang Hendri dan Fadilah Fatir yang rumahnya di Manonjaya keduanya. Nih, nah yang dirawat itu adalah Abdul Holik Setiawan, kemudian Rizky, nah ini M Danda, kemudian Bina Agustina. Nah untuk yang perempuan ini agak lumayan parah karena yang kena dibuka ya. Berapa persen dok? Kalau sudah dirawat sampai di 3 menit itu biasanya sudah di atas 30%. Oh, berarti yang terparah itu 4 orang ini mungkin dok ya? 4 orang ini. 2 dioperasi. 2 dioperasi. Atas nama? Atas nama yang ini yang sekarang masuk ke OKAS, tahap terakhir itu nggak tahu kok nanti 2 siang masuk lagi ya. Saya baru pagi ini, yang pagi ini baru ada 2. Terus nah ada 4-4-nya masuk tapi bukan dioperasi seperti ini loh. Jadi bukan dioperasi besar tapi disterilkan bekas. Nah, gitu. Cairan itu ya? Dibersihkan luka, pembersihan luka. Berarti bukan operasi ya Bu ya? Iya, bukan operasi, tapi tindakannya steril. Oke. Jadi harus di kamar operasi. Dan satu lagi sakit, harus dibius. Oh. Sakit itu panas banget. Oke, siap. Artinya yang memang masih pure di sini itu 4 orang Bu ya? 4 orang yang dirawat di nanti kalau bapak-bapak mau lihat di Melati 4. Sudah tadi mungkin ya dikunjungi. Saya udah dok. Siap. Nah beberapa informasi ini salah satunya untuk foto-fotonya emang agak mengerikan sih. Iya. Udah dapat ya? Udah dapat Ya. Mungkin mau bisa dijelasin secara detail mungkin untuk luka yang paling kata Ibu tadi ngeri itu apa sih Bu mungkin Bu? Mungkin kalau kata Ibu. Mengenai jaringan lunak. Oke. Seperti mata. Nah, mata dalam posisi terbuka kena air keras kan saya kurang yakin, mudah-mudahan tidak terkena ya. Saya maksudnya sempat berkedip lah gini sehingga tidak masuk ke matanya. Oh, itu yang memang sangat berbahaya Bu ya? Ya, berbahaya. Bisa menimbulkan kebutaan ya dok ya? Betul, atau mungkin karena kalau ceritanya kan ada juga semacam pertikaiannya, kayak ada yang teriak misalnya A gitu bisa masuk ke mulut. Nah itu untuk bibir, lidah dan ke belakangnya itu juga termasuk jaringan yang lunak itu berbahaya. Rentan banget ya Bu ya? Rentan. Dan untuk infeksinya juga cepat itu untuk yang lunak. Karena jaringan lunak ya Bu ya? Ya, mata, mulut, itu lidah, bibir ini, kemudian kalau telinga, kalau wanita kosmetik itu muka, lalu leher sama ini, tangan, kaki. Nah itu ya berbahaya tapi tidak sebahaya yang jaringan lunak.